Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu siapa yang hadir dan tidak hadir. Yang pertama, Mariani. Bu. Kedua, Mahmudah. Hadir, Bu. Ketiga, Masya Danika. Hadir, Bu. Keempat, Nisa Putriani. Ada ya Nisa, kemana dia nih? Keluar, Bu. Ini keluar, Bu, sinyal. Oh. Siapa yang tidak hadir ya hari ini? Livia, Bu. Sama siapa? Satunya? Reza. Satunya lagi? Sri. Rahayu. Oh, baiklah. Ramai juga ya kalian hari ini yang tidak hadir. Mungkin kendala sinyal, Bu. Ya, Bu. Emang sekarang cuaca di sana burukkah? Atau Agak hujan? mendung nih, Bu. Di sini, Bu. Mendung, Bu. Mendung, Bu. Tentu hujan, Bu. Iya sih. Tapi di tempat ibu ini masih panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa kan Ibu Ani? Ibu Ani. Tes. Halo? Apakah masih hadir siswa-siswi ibu ini? Hadir, Bu. Masih, Bu. Maaf ya Hadir, tadi Bu. ibu ada tergendala sinyal sedikit. Baik, Bu. Baiklah ibu. Ya. Siapa ingat materi minggu lalu tentang apa ya? Akhlak pergaulan remaja, Bu. Saudari Mahmudah, akhlak pergaulan remaja itu seperti apa ya? Coba jelaskan yang Mahmudah tahu. Jadi akhlak pergaulan remaja itu adalah bagaimana akhlak kita ketika kita melewati masa peralihan, Bu. Peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, Bu. Betul. Cuman ibu lebih perjelas lagi ya. Pengertian pergaulan remaja itu merupakan salah satu tahap kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Yaitu yang tadi Mahmudah jelaskan, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Itu dia dari pengertian pergaulan remaja. Baiklah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk dan cara menghindari akhlak tercela yaitu bakhil. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan
bentuk dan cara menghindari perilaku bahil. Yang ketiga itu merumuskan, peserta didik dapat merumuskan bentuk dan cara perilaku bahil dengan benar. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita kali ini, yaitu Ibu pergi ke layar terlebih dahulu. Baiklah, baiklah, di sini siapa yang tahu tentang pengertian dari bahil? Coba Mariani diulang lagi dari pengertian bahil yang Mariani tahu. Bakhil ini bisa disebut juga dengan kikir, Bu. Atau menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Seperti itu, Bu. Betul. Tapi lebih jelasnya lagi akan Ibu jelaskan pengertiannya, itu pengertian bahil. Bahil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Menurut Al-Jurani dalam kitab At-Tarifat mendefinisikan bahil dengan menahan harta sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, dan lainnya. Seperti Mariani memberikan seperti makanan kepada Nisa atau kepada Masya, itu tidak bisa ditahan atau dicegah. Itu termasuk dari perilaku bahil atau pengertian bahil. Bisa dimengerti siswa-siswi Ibu? Misal, Bu. Bu. Baik. Bahil juga merupakan sifat tercela karena sifat ini terlahir dari godaan syaitan. Maka dari itu, Ibu tidak mau siswa-siswi Ibu sekalian memiliki sifat bahil, yang itu sifat yang terlahir dari godaan syaitan. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya. Coba Mariani bacakan surah Al-Isra ayat 29 sampai 30. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur razqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sudah, Bu. Baik, Masya Allah. Sekali suaranya Mariani. Baiklah, coba saudari Masya bacakan artinya. Baik, Bu. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melepaskan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada siswa-siswi Ibu yang kepada Mariani dan Masya yang sudah membacakan surah dan mengartikan surah Al-Isra ayat 29 sampai 30. Baiklah, Ibu lanjut ke selanjutnya, yaitu
Yaitu harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah SWT. Sebagaimana ungkapan rasa syukur kepadanya, maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Perilaku ini dilarang oleh Allah SWT sebagai firman-Nya, dan sekali-sekali janganlah orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebaikan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 140. Itu termasuk dari larangan sifat bakhil. Yang selanjutnya yaitu Allah telah mengabadikan kisah kebaikan turun di dalam Quran. Kisah ini agar dijadikan pelajaran kepada umat manusia bahwa perilaku bakhil atau kikir sangat dilarang oleh Allah SWT. Perilaku bakhil adalah karun tersebut sebagai firman-Nya yang artinya, maka kami benamkanlah karun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada bagian suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidak ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dalam Quran surah Al-Ashhar ayat 81. Baiklah, kepada Ibu akan menyuruh saudari Nisa membacakan bahaya perilaku bakhil. Baik, Bu. Bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakhilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Sudah, Bu. Baik. Maka dari itu, Ibu tidak mau siswa-siswi Ibu sekalian memiliki dari bahaya perilaku bakhil yang tadi Nisa bacakan. Yang selanjutnya yaitu menghindari perilaku bakhil. Yang pertama yaitu menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Yang kedua, perbanyak rasa syukur. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran atau itu, apakah sudah paham dari pembahasan materi kali ini tentang perilaku bakhil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, apakah dari siswa-siswi Ibu sekalian ada yang ingin dipertanyakan dari materi perilaku bakhil? Ya, saya Bu izin bertanya. Siapa ya? Halo, Sebutkan kedengaran nama. Bu suara saya? Dengaran? Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmuda, izin bertanya Bu. Saya pernah baca bahwa salah satu bahaya dari perilaku bakhil ini dapat menimbulkan malapetaka. Nah, itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Baik. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Baiklah, Ibu akan jelaskan dari tadi pertanyaan dari Saudari Mahmuda. Bisa diulang sekali lagi? Baik, Bu. Kemarin kan saya ada pernah dengar ceramah dan baca-baca, Bu. Nah, di situ saya menemukan bahwa perilaku bakhil ini dapat menimbulkan malapetaka, Bu. Nah, kira-kira malapetakanya seperti apa dan maksudnya itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Oh, baik. Baik, terima kasih kepada siswa Ibu yang sudah bertanya. Untuk Saudari Mahmuda, baiklah, Ibu akan menjelaskan dari menimbulkan malapetaka. Malapetaka merupakan perilaku bakhil
akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Yang mana perilaku ini bisa menimbulkannya rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir atau dan miskin terhadap orang kaya yang bakhil. Seperti itu bisa dipahami untuk siswa Ibu Mahmudah? Bisa, Bu. Terima kasih. Sama untuk yang lain bisa dipahami? Dari pertanyaannya Mahmudah yang tadi Ibu jawab, untuk Saudari Masya sudah paham? Paham, Bu. Mariani, Paham, Bu. Lisa, Paham, Bu. baik, udah paham semua. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Untuk Saudari Masya, coba dibacakan kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Baik, Bu. Baiklah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu melampaui batas berlebihan dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Jadi, sikap ini biasanya terjadi pada orang-orang yang rakus dan tidak puas atas nikmat yang telah diberi oleh Allah. Dan Allah melarang kaum muslimin mencari kekayaan dengan cara yang batil dan melarang membelanjakan harta yang dikuasai secara boros. Larangan dimaksudkan agar setiap muslim dapat mengatur nilai pengeluaran sesuai keperluannya. Tepat yang dituju sebagai maha ketentuan agama. Tidak boleh membelanjakan harta secara boros hanya untuk kesenangan semata. Kikir yaitu batil adalah sifat tercela dan kadang-kadang sampai kepada dosa. Jadi batil alias kikir, alias pelit, alias medit adalah satu penyakit hati karena terlalu cinta pada harta sehingga tidak mau bersedekah. Kikir dalam bahasa Arabnya itu batil dan menurut istilah sifat seseorang yang amat tercela dan hina, tidak hendak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan baik dalam ketentuan agama seperti zakat, nafkah keluarga atau menurut ketentuan pri kemanusiaan seperti sedekah, infak, dan hadiah. Sudah, Bu? Baik, terima kasih siswa Ibu yang sudah membacakan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Nanti Ibu kirim lewat grup kelas ya. Tugasnya. Baik. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan datang, yaitu tentang kematian dan kehidupan di alam barzah. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, untuk ketua kelasnya membacakan doa. Untuk Saudari Mariani, bacakan doa. Baiklah, izinkan saya memimpin doa. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Sama.